di antara kita orang yang sedih, padahal dia sudah yakin bahwa seluruh badannya ini adalah rahmat Allah, tidak ada lain sebabnya adalah karena kejahilan. Andai kata kejahilan sudah hilang, sebabnya adalah kelengahan, kurang perhatian. Maka sedih itu adalah pintu yang sangat besar bagi iblis dan setan, membawa kita ke dalam neraka di dunia ini, seterusnya neraka yang di akhirat nanti. Naudzubillah min dzalik. Semua orang-orang yang Islam dan orang yang beriman semestinya tidak ada lagi mempunyai sifat sedih sedikit pun. Firman Allah, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون. Artinya, perhatikanlah wahai hamba-hamba bahwa semua orang-orang yang beriman, bertakwa, mereka tidak ada takut selain dari Allah. Tidak takut kesusahan, tidak takut dihinakan orang, tidak takut mati, hanya takut kepada Allah. Dan tidak ada duka cita sekali-kali. Jadi jelas orang yang masih duka cita, imannya, takwanya udah sangat menurun. Semoga kita yang hadir pada hari terakhir ini dibebaskan Allah Ta'ala dari belenggu syaitan yang sudah menguasai otak dan hati kita. Hampir-hampir kita setiap malam diserang oleh penyakit sedih, diserang penyakit takut kesusahan, takut macam-macam. Semoga Allah menyelamatkan kita sehingga kita menjadi benar-benar hamba Allah. Anak-anakku semua, kalau orang sudah yakin dirinya hamba Allah, bukan hamba manusia, dia abdi Allah, bukan abdi masyarakat, bukan abdi itu dan ini, tapi abdinya Allah.
Allah punya buku, kenapa bukunya Allah kita tinggalkan? Kenapa buku-buku yang lain dari buku Allah, kenapa jadi kita baca siang dan malam? Kenapa? Apakah kita udah keluar daripada hatinya Allah? Sadar hai anak-anakku semua, kalau betul kita mengaku hamba Allah, maka buku Allah kita baca siang dan malam. Bahkan kita hafal dari suratul Fatihah sampai surat Nas. Tapi kenyataannya bagaimana? Hai anak-anakku, kembalilah kepada kedudukanmu yang asli. Kamu hamba Allah, bukan hamba yang lain. Buku Allah Al-Quran kamu talaahi, kamu baca. Lihat orang bercinta-cinta, kalau udah datang surat dari kekasihnya, awalnya itu di luar dari surat itu, from Zaini Abdul Ghani Sekumpul to Sarah Al-Azhari. Umpama kalau udah bercinta itu terjalin baik, lihat frontnya itu udah mencocorkan air mata, karena yang mengirim ini adalah kekasih. Dibuka dari kekasihmu Zaini Abdul Ghani menuju ke pangkuan ayamku. Umpama tambah lagi air matanya keluar, sambungannya, terusannya. Apa kata-katanya lupa juga. Kakak menunggu kedatanganmu udah berapa lama? Kenapa kamu nggak datang-datang ke hadapan kakanda? Hai ayangku, apakah kamu udah lupa? Apakah kamu udah meninggalkan? Itu dalam surat tadi. Tapi bagaimanapun, kemanapun kamu, berapapun jarak jauhnya kamu, berapapun lamanya kamu berpaling daripada aku, hai ayangku, aku tetap menunggu kedatangan. Kalau mengerti surat itu ada, udah luar biasa terharunya. Itu adalah sebagai bandingan orang-orang yang membaca Al-Quran, yang sedikit demi sedikit mengerti maksudnya. Kita ambil satu ayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Kamu wahai Zaini, wujudnya diri kamu itu adalah rahmatku. Ini kesimpulan dari Bismillahirrahmanirrahim. Mata dan penglihatanmu rahmatku, kuping dan pendengarmu rahmatku, hidung dan napasmu rahmatku, lidah dan perkataanmu rahmatku, gerak dan diammu rahmatku, pikiran kamu rahmatku, khotor dan suara yang di dalam hati adalah rahmatku. Maka kasihanilah dirimu dan kasihanilah semua makhluk-makhlukmu. Pasti kamu akan disayangi oleh semuanya. Itu kesimpulan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau begitu ya Allah, tidak ada lagi yang saya lihat, saya dengar, saya rasa, saya pakai, saya makan minum, kecuali rahmat-Mu juga. Dan semua yang saya lihat adalah rahmat-Mu. Saya taubat. Kenapa saya dulunya lupa? Kenapa saya dulunya tidak mengasihi akan makhluk-makhluk-Mu? Saya bersifat kejam dan keras. Sampai di rumah tangga kadang-kadang keras terhadap anak, keras terhadap suami dan lain-lainnya. Sekarang saya ingin saya berubah menjadi orang yang pengasih penyayang kepada semua makhluk. Apa terusannya? Alhamdulillah. Maksudnya orang yang sudah begitu tadi sifatnya, hatinya tidak ada duka cita, hanya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukur ini adalah surga di dunia. Disebutkan barang siapa masuk surga dunia, pasti akan masuk surga akhirat dia masuk. Sebaliknya, hai anak-anakku, orang yang belum dapat surga di dunia tidak akan mencium bau surga. Jadi orang yang belum menghayati alhamdulillah, dia tidak akan mencium bau surga, apalagi masuk. Orang yang sedih hatinya di dunia, jangankan surga, surga di dunia udah dia lepas. Oleh sebab itu kembali kepada Al-Quran. Pertama, Bismillah. Kita ini adalah makhluknya Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, mencurahkan rahmatnya kepada kita. Rahmatnya di badan kita, tidak ada yang lain dari rahmat. Tinggal berpikir, udahkah rahmat itu misra di badan kita? Buktinya misra, enggak ada lagi sedih, atau tidak misra, buktinya masih sedih, stres, ada yang sampai gila. Sedikit udah sedih, sedikit udah sakit hati. Padahal dia udah penuh dengan rahmat Allah. Jadi tidak bisa menyampaikan kepada alhamdulillah. Kalau sudah dirinya
belum mencapai alhamdulillah, mana bisa dia membawa orang lain kepada alhamdulillah. Di rumah tangga, kalau ada orang yang betul-betul bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, insya Allah yang di rumah itu akan menular, tertular sifat, tidak ada kesedihan. 1, 2, 3, sehingga sampai seisi rumah menjadi orang yang surga di dunia. Seterusnya akan menuju surga akhirat. Itu yang disebut oleh orang-orang rumah tanggamu surga. Tapi kalau tidak bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, maka rumah tanggamu neraka jahannammu. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan penghapus segala dosa. Bergembiralah kita akan memasuki bulan penghapus dosa. Ramadan disebut karena dia menghapus dosa. Ramadan adalah penghulu segala bulan. Ramadan bulannya sabar. Sabar balasannya surga. Orang yang sabar di dalam dunia ini udah jadi surga bagi dia. Sabar itu hatinya dingin, lidahnya diam. Itu sabar. Definisinya sabar, hati dingin, lidah diam. Kalau orang nggak sabar, hatinya panas, lidahnya macam-macam. Kalau suami nggak penyabar, hati suami panas, lidahnya keluar kata-kata seperti api, senjata api. Aduh, kesian istri. Kalau udah di hati suami ini panas, keluar peluru senjata api. Apa jadinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah mampus 3 orang istri yang dibunuh suaminya. Itu bahayanya orang yang tidak sabar. Terjadilah kekacauan, bunuh-membunuh, dan macam-macam. Maka Ramadan menyiapkan bulan sabar. Tidak ada lagi orang yang puasa yang tidak bersifat sabar. Kalau orang puasa masih hatinya panas, masih lidahnya keras, maka dia belum puasa. Dia hanya menunda waktu, bukan puasa namanya. Orang puasa hatinya dingin, lidahnya diam. Maksudnya diam bukan seperti orang bisu. Artinya keluarlah di lidah
dingin yang di dalam. Jadi kata-katanya dingin juga. Begitulah puasa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan penuh rahmat Allah, siang dan malam turun ke dunia ini. Saya nggak lihat rahmatnya turun. Saya tunggu-tunggu juga yang datang adalah rahmat yang dapat biji. Bukan begitu. Bukan begitu. Coba lihat kenyataannya. Ramadan kita jalan di pasar-pasar kue, macam-macam kue ada. Itu rahmatnya Allah. Kalau bukan Ramadan nggak begitu. Sampai disiapkan pasar untuk wadah, bahasa orang Banjar, bahasa Betawi apa? Kue. Nah, kalau bisa kumpul, masya Allah. Itu di jalanan itu orang jual apa aja ada. Awalnya, masya Allah. Anak-anak, cucu-cucu, masya Allah. Dari sesudah asar siap di sini. Sambil main-main. Nunggu apa? Nunggu orang buka lah. Ibunya, ayahnya gembira. Alhamdulillah, anak saya, cucu saya udah ada di musala semuanya. Nggak ganggu di rumah, biar yang ganggu di musala. Masya Allah. Luar biasa. Tarawih, subhanallah, luar biasa. Gembira tarawih. Orang-orang yang ikut tarawih nggak ada yang sakit. Sebab kalau sakit nggak bisa tarawih, betul nggak? Apalagi imamnya kekasih kita. Yang jadi imam kesayangan kita, yang jadi imam idolanya kita. Istau, kata imam, istau bahasa kitanya ratakan saf yang kosong dimasuki. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini yang jadi imam kekasih kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Masya Allah. Sampai Allah dan amin. Amin. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Luar biasa. Tidak terasa satu juz semalam dengan suara yang merdu. Luar biasa. Tarawih bagaimana umpama Ramadan malam Senin
akan datangnya kita sholat tarawih di sini satu kota. Akur enggak? Aku betul. Tahan, enggak kencing. Awaluhu rahmatun, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 penuh rahmat Allah. Mintalah rahmat Allah. Ya Allah, Rasulullah menyatakan kepada saya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 rahmatmu turun, maka saya mohon rahmatmu ya Allah. Wa awsatuhu maghfirah, dari tanggal 11 sampai tanggal 20 penuh dengan keampunan Allah. Allah menyiapkan keampunan sebanyak-banyaknya bagi orang yang minta. Kalau orang nggak minta, nggak diberi semata. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan, wa akhiruhu itqun minan nar. Dari tanggal 21 sampai akhir, insya Allah Ramadan yang akan datang 30. Insya Allah. Jadi tanggal 21 sampai akhir Ramadan itu penuh dengan Allah memerdekakan orang yang mestinya masuk neraka, tapi dia minta, ya Allah merdekakanlah saya dari neraka. Yes, katanya Allah. Bukannya Allah orang Inggris, enggak. Ayo. Jadi kita mohon rahmatnya 10 hari 10 malam, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dari tanggal 11 sampai 20 mohon. Ayo. Jadi kita mohon rahmatnya 10 hari 10 malam, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dari tanggal 11 sampai 20 mohon keampunannya. Dari tanggal 21 sampai akhir mohon dimerdekakan dari neraka. Udah jelas? Semua kaum muslimin yang mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah awal bulan Ramadan, insya Allah malam Senin akan datang. Malam ini malam Senin, kemudian Senin akan datang. Dari maghrib malam Senin akan datang, itu Allah memandang kepada semua orang yang bersyahadat 2 kalimat. Apa artinya? Wa man nazara ilaihi lam yu'adzibhu. Maksudnya semua orang Islam tidak disiksa Allah. Maka apabila orang Islam di bulan Ramadan habis umurnya dipanggil sama Allah malam atau siang sama, dia tidak disiksa. Ada nggak yang mau meninggal dunia Ramadan ini? Ada nggak? Kalau Allah nggak mau, Abah sih mau umurnya lebih 100. Karena mau kawin lagi. Memang hobi. Supaya setahunan dari Ramadan ini sampai Ramadan akan datang diselamatkan Allah Ta'ala dan dipelihara Allah, walau bagaimana keadaan kita tetap terpelihara. Di rumah tangga kita umpamanya macam-macam terjadi yang tidak enak, tapi kita lepas. Di kampung terjadi yang tidak enak, kita lepas. Di negara kita macam-macam, kita lepas. Mau nggak? Kalau mau disebutkan di sini
lil hifdzi fi dzalikal an qira'atu salatil fatihah salatil fatah salat marrat lailat awal Ramadan ba'dal maghrib. Bacalah surah Al-Fatah dari awal sampai akhir sesudah maghrib awal Ramadan 3 kali boleh. Jadi udah salat maghrib 3 rakaat, udah ba'diyahnya 2, baca Al-Quran, buka Al-Quran surah Al-Fatah, baca 3 kali boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza walladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu qawiyyan 'aziza. Terus sampai kepada simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalun fit Taurah wa mathalun fil Injil kadzar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastawa 'ala sunqi ya'jibu az-zurru'a yaghiru al-kuffar wa 'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kembali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina sampai 'azimah, kembali lagi 3 kali. Enggak ada doanya. Insya Allah terpelihara dari segala macam yang tidak diinginkan. Kalau kerja di kantor macam-macam yang macam-macam terjadi di kantor, tapi kita selamat, itu lepas. Nah, inna fatahna. Insya Allah malam Senin yang akan datang, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Orang yang mengerjakan ibadah sunnah di dalam Ramadan, misalnya sholat, kita sholat sunnah di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan sembahyang yang fardu di lain dari bulan Ramadan. Kalau kita baca Quran sama dengan membaca Fatihah. Sebab Fatihah dalam sholat itu hukumnya fardu. Luar biasa, ibadah berganda-ganda. Kalau sembahyang fardu atau ibadah yang lain yang hukumnya fardu, maka digandakan 70 kali lipat. Misalnya orang menuntut ilmu habis subuh, ilmu itu fardu ain, maka pahalanya 70 ganda daripada menuntut ilmu di luar bulan Ramadan. Bagaimana umpamanya habis subuh kita ngaji di sini, baca kitab, mau nggak? Mau semua ya. Tadi terawihnya 1 juz 1 malam mau juga ya, mau terus. Alhamdulillah. Menentang. Rahasia daripada puasa itu mencegah kita dari semua dosa. Dari semua dosa. Dan puasa itu selamat daripada neraka. Selamat dari neraka. Maka puasa itu mempunyai ada rukun-rukunnya. Rukun puasa 2. Pertama, berniat di malam hari. Arti malam mulai maghrib sampai sebelum subuh, itu malam. Jadi kita pilih berniat itu di mana aja, asal malam.
niatnya sejak puasa besok hari fardu karena Allah Ta'ala. Yang sempurnanya sejak puasa besok hari bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Sudah berniat di hati. Kemudian yang kedua, menahan diri mulai subuh sampai maghrib dari sesuatu yang membatalkan. Yang membatalkan puasa itu pertama jima, yang kedua mengeluarkan air mani, yang ketiga muntah bersengaja, yang keempat masuk sesuatu benda ke rongganya yang lima. Rongga di badan kita ada lima: hidung, mulut, kuping, kemaluan di depan, kemaluan di belakang. Lima. Ini lubang yang lima jangan sampai sesuatu masuk ke dalamnya. Itu membatalkan puasa. Ditambah lagi murtad, ditambah lagi haid, ditambah lagi hilang akal, itu batal puasanya. Jadi wajib kita berniat tiap-tiap malam dan wajib menjaga diri seharian dari segala yang membatalkan. Masing-masing membawakan kurma di sini. Abang ambil kurma ini, siapa yang punya ini tadi asalnya, itu yang merupakan apa? Maka pahala abah yang banyak umpamanya itu tidak dikurangi tetap. Allah membikinkan pahala seperti apa diberikan kepada orang yang membukakan sebagai tambahan bagi pahala dia sendiri. Oleh sebab itu kita berbondong-bondong biasa membukakan orang puasa di masjid-masjid, di masjid-masjid. Walau kana buburan, sekalipun bubur, walau karena buburan sekalipun bubur ayam, apalagi kalau mendengar ini buka sore ini apa yang membukakan, yang pertama apa yang membukakan, buka apa bukakan musalla raudhah, apa sih bukaannya apa? Ikan apa? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Orang makan satu piring setengah, yang bukanya 2.000, kali berapa pahalanya? Inilah gunanya orang yang punya harta. Mumpung mari kita buka tangan kita. Jadi sahabat Rasulullah mendengar itu, ada yang susah, nangis. Udah nangis ditanyain, apa sih kamu jadi menangis? Aku mau membukakan orang tapi gak punya. Rasulullah bersabda, air putih punya enggak? Punya air putih. Ya udah air putih aja. Selesai kali ini orang udah membukakan, kamu dapat pahala begitu. Oh, gembira lah sahabat yang susah. Mudah-mudahan. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran. Nah itu kembali kepada yang tadi, ini bukunya Allah, buku Allah.
buku Allah yang udah berapa kita tinggalkan. Kita suka baca buku-buku macam-macam, kadang-kadang buku karangan jus bukunya Allah nggak dibaca-baca. Ya udah Ramadan ini kita kembali, udah bukunya Allah yang kita baca. Banyak membaca Al-Quran. Barang siapa sibuk membaca Al-Quran, di dalam hadis disebutkan Allah memberi akan dia lebih banyak daripada orang-orang pengusaha. Kalau rezeki pengusaha itu banyak, yang disebut apa? Oleh merokok. Itu. Tapi kalau orang senang hobi baca Quran, kekayaannya ini lebih banyak daripada itu. Kalau orang yang kalimat ikut utangnya berapa bank, bank Swiss, bank macam-macam. Tapi kalau orang baca Quran nggak ada utang apa-apa, nggak ada utang, nggak ada hubungan sama yang betul. Nah ini hadis menyatakan. Jadi kalau anak-anak abang ingin kaya, nggak ada utang, Quran baca yang banyak. Nggak bisa baca Quran apa? Saya tahu. Bisa nggak baca? Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa itu Tuhan. Ulang-ulangnya aja. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Quran juga. Nggak bisa abang itu punya hak. Saya biasa minggu. Bisa nggak baca Bismillahirrahmanirrahim? Bisa. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Quran juga. Nggak bisa Bismillahirrahmanirrahim. Saya biasanya bacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Orang Tionghoa, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak baca la ilaha illallah? Bisa. Itu la ilaha illallah Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum. Surah Muhammad. Jadi la ilaha illallah Quran. Itu aja diulang-ulang. Bahasa Banjar pulang lamun samkat rata baca juga Quran bulan Ramadan ini yang dibaca orang aja. Ya Allah, abah habis akal deh. Kalau begitu abah aja udah yang baca Quran, pahalanya untuk anak-anak semua. Mau enggak? Mau terus? Biarin abah baca Quran, biarin abah baca sholawat, biarin abah baca macam-macam istighfar. Ya Allah, pahalanya bagi-bagikan kepada anak-anak saya. Mau enggak? Mau terus? Emang mestinya orang tua begitu, dia menafkahi anak-anaknya. Kalau orang kaya menafkahi anak-anaknya dengan harta. Kalau orang alim menafkahi anak-anaknya dengan pahala. Untung enggak punya ayah alim. Ayah saya enggak alim, bapak saya enggak alim, bapak saya alimnya lain, alimnya alim judi. Bukan bapak kamu hanya satu. Hadis Rasulullah SAW, bapak kamu ada 3. Pertama bapak yang melahirkan, ini boleh jadi yang tadi dia ahli judi ini. Yang kedua bapak yang mengawinkan kepada kamu anaknya, mertua. Boleh jadi ini juga suka mengadu-ngadu ayam. Lepas juga ya.
Yang ketiga, bapak kamu adalah guru agamamu. Maka guru agamamu bapak yang lebih mulia dan lebih afdal dari dua yang di depan tadi. Ini kalau guru ini apa kerjanya yang baik-baik, pahalanya dibagi-bagikan kepada murid-muridnya. Abang mau baca Quran sebentar ya, gak usah didengarin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم صدق الله العظيم. Bermula orang yang beriman dan anak-anaknya beriman juga, tetapi imannya si anak-anaknya jauh lebih rendah daripada orang tuanya. Amalnya jauh lebih sedikit dari orang tuanya. Apa kata Allah? Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Saya kumpulkan, kata Allah, mereka dengan dzurriyyat mereka satu rumah di dalam surga. Nah, luar biasa, luar biasa. Lalu dzurriyyat yang situ ada dua, dzurriyyat nasab, keturunan asli, ini anak kandung. Dzurriyyat jawab adalah mengangkat kuitan. Bahasa Banjarnya, kamu saya jadikan anak angkat saya dunia akhirat. Dzurriyyat salah atau ikut ngaji. Murid itu juga dzurriyyat. Nah, al-haqna bihim dzurriyyatahum. Kalau guru agama, ke atasnya gurunya itu Rasulullah. Al-haqna bihim dzurriyyatahum dikumpulkan dengan Rasul satu rumah. Rasulullah di mana? Di surga Firdaus yang paling hebat. Kalau di sini kan hotel bintang 7. Nah, kalau Rasulullah di atas, ini tingkatannya. Yang tingkatan di bawah yang kedua di sini ulama. Nah, ulama berdasarkan murid-muridnya. Mau enggak? Mau terus? Jadi kita pertama jadi murid beliau, kedua jadi anak angkat resmi oleh beliau. Udah berapa rahmatnya Allah, nikmatnya Allah. Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Kemudian sebagai penutup, udah jam 11. Allah Subhanahu wa ta'ala sesudah selesai menghisab hambanya, maka terjadi seseorang hamba yang kejahatannya itu melebihi akan kebaikannya, maka terlempar dibawa ke dalam neraka. Tatkala sampai di dalam neraka, Allah berfirman kepada Jibril, datangi hambaku itu, tanya, pernah enggak dia duduk di majelis orang alim satu kali aja? Bisa nggak duduk di majelis pengajian agama? Bisa nggak sekali aja? Kalau dia pernah duduk sekali, maka cari siapa ulamanya yang pernah dia dengar, cari dapat ikut. Ulama ini muridmu, dia satu kali pernah hadir. Apa tugas saya? Udah tahu masuk surga, masuk surga. Jadi ulama masuk surganya belakangan. Diulangi, ulama masuk surga belakangan.
habis dulu semua muridnya masuk surga, baru dia. Habis semua dulu keluarganya, baru dia. Habis tetangga-tetangganya, baru dia. Sampai kepada orang yang memberi minum sesiguk, itu sudah sepat masuk surga dulu. Orang yang memberi makan sesuap, masuk surga. Memberi pakaian satu, masuk surga duluan. Luar biasa. Luar biasa. Siapa? Kemudian dia tanya sama Jibril, kamu pernah nggak mendengar pengajian satu kali aja di dunia? Lah, bahasa Arab. Dijawab sama dia Jibril, no. Kada bisa. Orang esok. Ya Allah yang tahu. Dia nggak pernah duduk di majelis ilmu. Kata Allah, tanya lagi. Cinta enggak sama orang alim? Cinta enggak? Kan tadi hadir enggak? Tapi hatinya cinta enggak? Kan manusia ini ada yang tidak cinta, memusuhi, memarahi. Cinta enggak? Ditanya, apa cinta sama orang alim? No. Tanya lagi Jibril, bisa nggak makan bersama-sama orang alim? Makan bersama orang alim satu kali, bisa nggak? No, nggak bisa juga. Tanyain lagi Jibril, dia bikin rumah itu berdampingan atau berhampiran enggak dengan orang alim? Kalau bahasa kitanya bajingan lawan orang alim kada apa? No. Ya Allah, di mana bikin rumah ini? Tanya lagi juga, namanya sama enggak dengan nama orang alim? No. Siapa namanya lah? Abu Jahal katanya. Tanya lagi, ada enggak turunan di atasnya? Nenek moyangnya yang alim ada enggak? No, enggak ada juga. Turunan siapa ini? Tanya lagi, orang yang cinta kepada orang alim, apakah dia cinta kepada orang ini? Sama orang alimnya enggak? Sama orang yang mencintai orang alim cinta enggak? Dijawab dia, nah, yes. Nah, kata Allah, idah masukkan surga, masukkan surga, masukkan surga, masukkan surga. Luar biasa, luar biasa. Nah, ini sebagai penutup pengajian kali ini. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Dan apa sing aja pada hari penutupan pengajian membawa istri apa? Siji, luru, telu. Dan putra abah tadi satu membaca, satunya ini. Tujuan abah Allah yang tahu, malaikat keaksinya. Tujuan abah datang kemari meminta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal kepada semuanya, segala dosa dan kesalahan, serta mohon abah seisi rumah didoain supaya dapat keampunan Allah dan keselamatan dunia akhirat. Terakhir doain abah mudahan sehat dan panjang umur. Sekian terima kasih. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah di dalam surga.